Pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fatoni, Imam Syafi'i dan Sekretaris Komisi A Budi Leksono, tinjau lokasi di kawasan apartemen Triliun atas informasi adanya saluran air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga diduga menyebabkan banjir di tengah kota Surabaya. Tumpukannya berapa tadi Mas? Berapa senti? 70 nomornya 70-an. Ini tidak pernah bersihkan, ini tahu nasibnya pusat kota Surabaya ini tergantung sini loh. Banjir kemarin Ini sekarang ini mesti asalin. enggak ini ketuaan. Iya kalau penari Geraji Pak yang ini. Geraji ya. Penari terlalu barat. Tahu? Banjir karena iki. Makanya ada wali kota dibagi dua, pusat juga ke Kalimas. Nah itu tanah kosong itu sudah dibuka. Usai tinjau lokasi saluran, Arif Fatoni dan Imam Syafi'i menjelaskan. Yang pertama, pasca wali kota meminta maaf kepada masyarakat Surabaya karena pusat kota kemarin sempat terjadi banjir beberapa saat. Kami kemudian mendapatkan mengutip dari pemberitaan bahwa ada dugaan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, setelah hari ini kami meninjau di tempat usaha ini, kemudian kami melihat saluran air ini sedimentasinya 1 meter. Nah, ini yang membuat aliran air tidak berfungsi dengan baik sehingga air kembali ke daerah Gerahadi. Nah, beranggang ini itu kan hasil rusak beberapa saat yang lalu. Sebelumnya awalnya lurus kemudian menjadi belok. Nah, ketika belok kemudian sedimentasinya tidak diperhatikan oleh pemilik gedung, akhirnya numpuk seperti saat ini sehingga aliran air tidak berfungsi dengan baik. Kalau curah hujan tinggi, ini yang membuat kemudian air tertolak dan meluber ke Gerahadi. Gerahadi itu kan objek vital nasional, Pak. Itu istananya Jawa Timur. Kalau sampai banjir kan kita semua warga Surabaya yang malu. Nah, kita melihat seperti saat ini, kemudian teman-teman Satgas Pemkot ini bekerja 1 minggu terakhir ini agar Surabaya pusat kota tidak banjir lagi. Ya menurut kami, ketika kami datang ke sini, pihak perusahaan memang tidak hanya merawat sampah, gitu kan, tetapi sedimentasinya tidak diperhatikan. Sebenarnya menurut Pak Tony tanggung jawab kebersihan ini tanggung jawab siapa? Ya, mestinya karena ini berada dalam area gedung yang sama dengan pemilik gedung ini, mestinya ya diperhatikan. Pemkot sudah baik hati, beranggang yang awalnya lurus kemudian menjadi belok diberikan kepada pemilik gedung ini. Bahwa yang merawat ini saja masa tidak bisa. Toh ini hunian mewah, menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Masa merawat saluran air yang ini demi kepentingan masyarakat Surabaya saja tidak bisa. Coba kalau kemudian pusat kota kemarin tidak banjir, kita tidak tahu kalau kemudian sedimentasinya sedemikian parah, gitu kan. Ini kasihan teman-teman Pemkot bekerja siang dan malam dalam rangka agar masyarakat Surabaya tidak kebanjiran lagi. Ya mestinya pemilik gedung ini juga harus menyampaikan hal yang sama, minta maaf kepada masyarakat Surabaya. Itu satu. Yang kedua, kita harus lindungi bahwa Gerahadi adalah objek vital nasional. Itu etalase Jawa Timur. Kalau sampai Gerahadi banjir lagi, gara-gara saluran air tidak berfungsi dengan maksimal, warga Surabaya akan malu dengan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Ini kami ingin diaudit menyeluruh lah, termasuk dulu bagaimana beranggang ini ya, sampai kemudian bisa diganti kemudian. Apakah ini sewa, apakah dulu ruislak, kalau dulu ruislak perjanjiannya kita atau sewa kita ingin tahu. Apakah dulu juga ada kompensasi uang-uang kayak itu, apakah ini worth it gitu loh, dengan dampak kalau kemudian ketika terjadi banjir sampai ke pusat kota. Karena kita ingin dengan perjanjian itu kita akan tahu semuanya lah, kok sampai beraninya gitu loh. Menggantungkan nasibnya jalan protokol, jalan utama di Surabaya kepada pihak lain yang kemudian pihak lain menurut kami ternyata sangat ceroboh. Kalau perlu mungkin sudah diambil aja lagi di peranggangnya, difungsikan lagi seperti semula. Kalau kemudian memang ada prosedur ketika perjanjian dilakukan. Tindakan Dewan nanti gimana Pak? Ya kita akan panggil pihak yang terkait lah, jangan sampai kemudian kami sebagai orang Surabaya terus terang kami kaget selama ini Gerahadi pusat kota termasuk Panglima Sudirman tidak pernah banjir. Kemarin
ternyata banjir. Dan selama ini saya termasuk orang yang tidak setuju kalau sedikit-sedikit menyalahkan curah hujan yang tinggi. Ini loh buktinya. Oh, ternyata memang ada pihak-pihak yang tidak merawat saluran air yang mestinya tidak perlu ada banjir. Apakah nanti di-hearingkan Pak? Ya, kan Kita sekaligus evaluasi proses perjanjian antara pemerintah kota dengan pihak Triliun di masa yang lalu. Karena ini faktanya cukup merugikan masyarakat Surabaya. Sementara itu, Nugroho Prambudiarto jabatannya sebagai Building Manager Apartemen Trilium menyatakan, Itu tiap kali ada sampah kita ambili, Pak. Jadi kita kontrolnya kan tiap hari. Ya, Surabaya banjir kemarin itu Bapak tahu nggak penyebabnya dari selokan ini? Kalau dari posisinya di sini ada sampah di sana di belakangnya. Kalau di sini itu airnya mengalir tanpa ada sampah, yang ada sampahnya di lokasinya di saluran bersih. Berarti menurut Bapak penyebabnya bukan sini, sebelah sana. Iya, karena di sini kan ada screen, ada screennya. Jadi yang di sini airnya mengalir juga. Tapi karena di situ ada sampah, jadi akhirnya terhambat. Gitu. Oh, berarti kalau di luar tembok ini bukan tanggung jawab Trilium. Iya, bukan tanggung jawab. Seharusnya siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau ini kan saluran dari Embong Kenongo, Pak. Embong Kenongo ini kan sudah masuk bukan wilayah kita. Dari tanggung jawabnya yang ada di area Triliun ya. Ya, di sini kalau ada sampah kita ambili. Mohon maaf Pak, setiap tahun ini setiap musim hujan ini banjir atau baru kali ini Pak kejadian yang membuat banjir di Surabaya? Ya baru kali ini, Pak. Karena setiap kali setiap hari kita lihat gitu di sini. Kan ada housekeeping yang mengambil. diberitakan oleh Nur Afni reporter Bambang Lensa Parlemen.